Tema kita yang akan diangkat kali ini adalah kaya untuk berbagi. Apakah kekayaan yang diberikan itu untuk kita benar atau hanya sekedar titipan? Nah, bicara mengenai tema kita kali ini, di kesempatan kali ini sudah hadir guru kita dan juga ada motivator yang sudah tidak asing lagi dan selalu setia di acara Oasa Ramadan ini. Di samping saya sudah ada Ustadz Abu Sangkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, tentunya Ustadz Abu Sangkan nanti akan membahas mengenai kaya untuk berbagi dan juga Mas Ipo yang ada di sebelah sana bersama kawan-kawannya. Siapa saja kawan-kawannya yang kali ini dibawa? Itu waduh, ini kelas berat kayaknya yang dibawa. Sama Mas Roni juga ada di situ. Ya baik, nanti kita akan dengarkan bagaimana guru-guru kita ini akan memotivasi kita dan memberikan siraman rohani yang bisa menenangkan jiwa kita. Tentunya hanya di sini Doa Ramadan yang kali ini disiarkan tentunya dari Black Canyon Coffee di La Codevin, Kemang. Untuk itu kesempatan pertama saya berikan kepada Ustadz Abu Sangkan. Fadol Ustadz. Akan hadir seorang motivator, Ipo Santosa bersama kawan-kawannya. Yang satu namanya, saya senang baliknya aja, namanya Hari Sabtu. Sebenarnya Sabtu Hari namanya, dan Mas Roni. Assalamualaikum Mas. Ya, tadi kita sudah membahas sedikit tentang kaya dan berbagi. Ya, jadi kali ini saya akan ditemani oleh Mas Sabtu Hari dan Pak Roni. Nanti mereka akan menceritakan dalam versi merekanya. Yang jelas dari segi sayanya, saya ingin menyampaikan, jadi ada berbagai macam definisi tentang kaya. Nah, yang diinginkan oleh Islam ya itu seperti apa? Saya selalu menyampaikan kaya yang sebenarnya seperti apa, ya. Jadi produksi sebesar-besarnya. Konsumsi sekedarnya. Ya, selisihnya distribusikan seluas-luasnya. Oke, karena ini penting saya ulangi. Jadi produksi sebesar-besarnya, konsumsi sekedarnya, ya, selisihnya distribusi seluas-luasnya. Ya, distribusi seluas-luasnya. Jadi kalau misalnya kita katakanlah secara materi gitu ya, kaya, tapi juga konsumsinya banyak gitu ya, akhirnya manfaat bagi orangnya nggak ada atau kurang gitu. Nah, yang dianjurkan itu adalah kita konsumsinya juga sedikit, sehingga nanti bisa manfaatnya besar bagi orang lainnya. Oke, nah kenapa misalnya agama menganjurkan kita untuk mapan dari segi finansial, untuk menjadi tangan di atas? Karena kalau kita mapan dari segi finansial, kita bisa menaungi yang lain. Kita bisa buka usaha, bisa menaungi orang, ya. Kayak di usaha kita sekarang itu ada ratusan orang yang menjadi mitra kita, ya, dan lebih dari 1.000 orang yang bekerja di sana. Oke, nah karena ada memang bisnisnya gitu ya, karena ada bisnisnya gitu. Nah bergerak akhirnya bisa menaungi yang lain. Dan kenapa ya, alasan kedua ya, dan kenapa agama menganjurkan kita mapan dari segi finansial? Kita lihat ya, berjuanglah dengan harta dan jiwa. Jadi mesti punya hartanya ya dan jiwanya. Tujuannya untuk apa? Haji, umroh, akikah, kurban, menegakkan ekonomi syariah, itu semua tidak bisa dilakukan kalau kitanya pas-pasan. Miskin juga nggak bisa. Ada yang mengatakan, Mas Ipo, saya orangnya cukup sederhana saja, qanaah saja. Yang penting anak bisa makan, anak bisa sekolah, punya kendaraan, cukuplah katanya. Kalau kita mikirnya cuma kayak gitu aja, itu adalah orang yang egois. Ya, itu orang yang egois. Kenapa? Dia nggak mikirin anak orang lain sekolah atau tidak. Dia nggak mikirin ponakannya sekolah atau tidak. Dia nggak mikirin orang tuanya, mertuanya sudah haji atau tidak. Nah, kita idealnya menaungi orang lain. Menaungi ini ada dua cara. Ada secara sosial, ada secara bisnis. Nah, untuk itu saya mau tanya dua orang sahabat saya, ya. Mas Sabtu Hari yang pertama, kita tanyakan Mas Sabtu Hari, kaya dan berbagi itu seperti apa? Silahkan Mas Sabtu Hari. Ya, makasih Mas Ipo. Kalau buat saya sendiri sih sebenarnya orang membuka usaha, jadi pengusaha, mencari rezeki. Boleh berdiri lebih enak. Jadi mencari rezeki itu tujuannya. Sebentar Mas, saya lihat ini bajunya betul. Oh ya. Nah, the more you give, the more you receive. Nah, lihat nih bajunya tulisannya, the more you give, the more you receive. Ya. Okay. Jadi saya dari awal sudah membuktikan, Mas David, Mas Ipo, ternyata kalau kita berbisnis itu tujuan, niatnya itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain, itu justru mendatangkan rezeki-rezeki di luar dugaan yang disampaikan Ustadz tadi. Berarti seperti rezeki itu diundang gitu loh, seperti diundang. Dan itu yang saya alami sudah hampir 13 tahun saya membuka bisnis sejak mahasiswa dulu. Bisnis apa sih Mas? Saya ada beberapa bisnis di Jogja, souvenir, kedai digital, ada kaos, ada kuliner juga. Oh gitu, Mas dulu kuliah? Ya, saya di UGM dulu sudah jualan waktu jadi mahasiswa.
Oh, jualannya Sampai sekarang, wah macam-macam dulu jualan kaos, batik, celana dan lain sebagainya. Ini kaosnya. Kaosnya yang sekarang saya kembangkan. Nah, saya di Jogja punya sebuah gerakan yang saya mulai, namanya gerakan sedekah rombongan. Alhamdulillah sekarang kita sudah jalan 1 tahun dan sudah mengumpulkan dana lewat Twitter, dibantu Mas Ipo juga untuk sering retweet juga. Itu sudah 4,7 miliar yang sudah kita sampaikan kepada 1.700 orang di Indonesia. Allahu Akbar. Dan yang membuat saya setuju dengan pernyataan Mas Ipo, Ustadz, bahwa ternyata kalau kita tujuannya membantu orang lain, kami-kami yang bergerak di sedekah rombongan itu rezeki itu benar-benar dikagetin terus gitu loh. Ada aja gitu ya? Iya, kita tuh nggak pernah digaji dari sedekah rombongan kan, karena kita semua 100% dana yang masuk kita sampaikan. Cuma tiba-tiba omset naik, ya toh dapat peluang bisnis ini, dan itu dialami oleh semua kami yang ada di sana. Mas, secara teori kita semua tahu mungkin kalau kita berbagi akan dibalas ya kan di Al-Quran juga. Cuman cara memulainya gimana dan besarnya berapa persen, Mas? Apa cukup 2,5% ya kan gitu? Kalau 2,5% mah zakat ya Mas ya. Iya kan orang biasa berbagi hitungannya gitu. Iya betul. Ada zakat nih. Saya sarankan sih minimal 10-20%. Bahkan saya punya seorang kawan di Jogja itu yang sampai 50% dari penghasilan dia. Tapi dia sendiri ngasih testimoni rezeki dia gila-gilaan luar biasa. Meledak-ledak bener. Dari setengah dari penghasilan dia itu disebar kepada orang lain. Dan itu luar biasa. Allahumma sholli ala Coba sekarang kita tanya lagi nih Pak Roni. Mas Roni, ya. Pak Roni ini beliau adalah salah satu pendiri komunitas TDA, ya salah satu komunitas bisnis Apa yang itu TDA tuh, Mas? tangan di atas. Tangan di atas. Sekarang Kaosnya tunjukin. terbesar di Indonesia. Mungkin bisa sharing sedikit Pak dengan konsep tadi kaya dan berbagi seperti apa Pak? Iya, tadi pagi saya baca satu pernyataan di Twitter gitu ya. Dia bilang begini, bahagia yang mendalam itu adalah ketika kita membahagiakan orang banyak. Ya. Gitu. Jadi ada satu titik di mana ketika kita sudah cukup sebenarnya. Rumah sudah punya satu, mobil sudah punya satu. Yang kedua itu kan bahagianya kan lebih turun kayak itu kata Ustadz tadi gitu kan. Rumah juga sudah punya segala macam. Jadi itu ada alami, calling ya. Ada Maslow gitu bilang kita kan butuh sesuatu, meaning dalam hidup. Ya. Bagaimana? Saya waktu itu pernah iri dengan orang yang dia itu berbisnis, dia juga bisnis nggak besar dan juga dia sekolahnya juga nggak tinggi. Tapi sambil berbisnis, puluhan mungkin ratusan orang tertolong oleh dia. Caranya bagaimana? Dia bekerjasama dengan memodali pemuda-pemuda dari kampungnya, kemudian dia bagi hasil. Sedangkan saya sarjana, hidup saya nyaman dengan keluarga, kok saya nggak bisa begitu gitu. Tapi saya nggak tahu gimana cara saya ingin melakukan yang sama gitu kan. Akhirnya ya saya mencari-cari ketika inspirasi itu hadir, saya yakin gitu, tangan-tangan Allah dari arah yang tidak sangka-sangka itu akan muncul. Muncul satu ide, muncul satu konsep, muncul satu sinyal. Ini loh yang kamu lakukan. Nah, akhirnya saya pada suatu hari punya ide untuk membuat blog. Saya tulis kisah-kisah yang menarik, ya, kisah-kisah bagaimana saya berbisnis segala macam. Dan akhirnya kemudian itu mengundang banyak sekali orang yang sampai sekarang ini mungkin sekitar 20.000 orang dari seluruh Indonesia. Dan kita bikin gerakan bersama yaitu sejahtera dan maju bersama dengan konsep berbagi dan ikhlas untuk membantu teman-teman supaya semua maju. Saya pernah jatuh sendirian, berbisnis. Saya berpikir kalau sendirian seperti ini nggak enak gitu. Bagaimana kalau itu dibuat konsep ketika seseorang jatuh itu ada tangan-tangan lain yang bantu. Nah itu konsepnya yang kita namakan tangan di atas seperti itu. Jadi tidak hanya maju sendiri tapi maju bersama-sama. Kalau ada yang jatuh kita tolong sama-sama. Sesuai kaosnya ini ya? Iya, tangan di atas seperti itu sebenarnya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di samping, daripada tangan di belakang juga. Dan tangan di bawah. Ya. Yang bikin ya ini katanya orangnya. Oknumnya ini katanya. Pabriknya ini. Gitu. Made in Jogja. Made in Jogja ya. Oke. Ya. Siap. Ya, seperti itu. Jadi kan sebenarnya kita bisa bahagia kalau kita membahagiakan orang lain. Betul, Kita setuju. cepat suksesnya kalau kita berusaha mensukseskan orang lain, ya. Dan kita kaya pun ya, menjadi kaya pun kalau kita berusaha mengayakan orang lain. Kurang lebih gitu ya. Sebentar, ini Ya. ada satu pertanyaan nih. Bagaimana dengan orang yang punya anggapan begini? Kalau gimana saya mau nolong orang lain, sedangkan diri saya sendiri butuh pertolongan gitu. Oke, jawabnya nanti ya. Ya. Jawabnya nanti. Ipo nanti akan menjawab dan juga memberikan kesempatan kepada Anda yang mau bertanya kepada Ipo dan juga Ustadz Abu Sangkan. Jadi tetaplah di sini tentunya hanya di Oasa Ramadan. Sekarang saya ke Mas Ipo. Mas Ipo tadi Rio nanya ya. Nah, silakan Bisnisnya, tentang bisnis yang coba-coba ya kalau nggak salah Oke. ya. Bagaimana? Tadi juga nanya gimana kalau kita sendiri sedang susah, nolong gimana, ya kan?
Jadi justru mau jawab pertanyaan saya dulu nih. ya, jadi pas kita susah justru itu kita harus nolong orang. Sesiapa yang disempitkan rezekinya, hendaklah ia menafkahkan sebagian hartanya. Jadi sedang sempit, miskin, susah, bermasalah, disuruh sedekah harta. Itu yang sebenarnya. Biar dia keluar dari kemiskinannya. Jadi nggak nunggu kaya. Ya, dia belum kaya, dia sedekah, nanti justru dia akan dikayakan, dimapankan. Nah, kalau soal harta ini, jadi pas banyak, sikap tetap sederhana. Pas sedikit, tetap qanaah. Jadi sikap ini yang tetap. Ya, sederhana dan qanaahnya. Kalau harta ini boleh banyak. Dan saran saya banyak. Ya, laki-laki sejati sanggup hidup susah. Tapi laki-laki sejati tidak akan mau memberikan kehidupan yang susah buat keluarganya. Ya. Nah, jadi kita harus diulang, gimana? Laki-laki sejati sanggup hidup susah. Sanggup hidup susah. Tapi laki-laki sejati tidak akan mau memberikan kehidupan yang susah buat keluarganya. Subhanallah. Ya. Nah, terkait bisnis tadi, simpel aja. Seperti yang dilakukan oleh Mas Sabtuari, oleh Pak Roni tadi ya. Jadi dia mulai apa yang dia bisa. Jadi kayak Mas Sabtuari, saya tahu persis, dia waktu itu ngertinya jual-jualan. Ya, bawa dari sini jual ke sana gitu. Ya udah, itu yang dia lakukan awal-awal. Nah, nanti kita kembangkan sambil jalan. Pak Roni gitu juga, ya, bisnis bajunya. Nah, jadi saya pun juga seperti itu. Apa yang kita bisa, kita mulai dari sana. Jadi mulainya bisa segera. Jadi tidak harus sempurna. Nanti kita sempurnakan sambil jalan. Ya, jadi persis, dana apa segala macam jadi kendala, seperti Bung Karno dan Bung Hatta, mereka ingin Indonesia merdeka. Gimana caranya? Ya udah langsung merdeka. Belum sempurna nggak masalah. Itu akan diatur dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu aja, ya. Kaya dulu Mas ya. Ya, jadi bisnis itu adalah salah satu wasilahnya, salah satu pintunya, caranya agar kita kaya. Ini yang selalu saya anjurkan kemana-mana. Dan kita lihat ternyata Nabi berbisnis, istrinya, sahabatnya, dan Islam dibawa masuk ke Indonesia juga oleh para pebisnis, pendiri NU, pendiri Muhammadiyah juga pebisnis ternyata. Dan Islam turut membantu kemerdekaan Indonesia, namanya Serikat Dagang Islam, itu juga pebisnis semua. Pimpinan Wali Songo juga pebisnis semua. Jadi Islam sebenarnya tidak lepas dari bisnis ternyata. Ya, dan ayat-ayat yang digunakan juga dengan perumpamaan bisnis. Maukah engkau aku tunjukkan sebuah perniagaan yang menguntungkan? Nah, gitu ngomongnya. Nah, jadi ini sebenarnya memotivasi kita untuk bisnis beneran. Ya, ada dalam aspek kiasan, ada juga yang benerannya. Mungkin gitu Mas Hafid. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Ipo. Kita beri tepuk tangan dulu buat Ipo. Mudah-mudahan semua pertanyaan yang tadi diberikan terjawab. Mas Rio sudah banyak tentunya buat Mas Ipo, Mas Sabtuari, dan juga Mas Roni yang sudah meluangkan waktu di sini. Terima kasih para audiens yang sudah hadir dan terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa.